janda yang putih berambut panjang. kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsera ya. Alhamdulillah di pagi hari ini di edisi siar kita hari hari Jumat ya tanggal 23 Desember bertepatan dengan 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Insamsera kita hadir kembali menemani Insamsera semuanya di acara Dai. Biasa ada yang bertanya, DAI itu apa? DAI itu Dialog Agama Islam bersama KPK. Ada yang bertanya KPK itu apa? Komunitas Pendakwah Keren. Alhamdulillah Insamsera untuk hari ini kondisi cuaca Parepare sepertinya sedikit tidak bersahabat. Mudah-mudahan dengan kondisi cuaca begini semuanya Insamsera semua selalu meningkatkan kewaspadaan, selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari segala mara bahaya dan hujan untuk hari ini mudah-mudahan membawa berkah, amin. Dan sekarang pukul 10 lewat 18 menit Insamsera, di depan saya sudah hadir yang akan menemani kita di acara Dai KPK untuk hari ini bersama dengan Ustaz Muhammad Idris SPDI MPD yang sudah ada di depan saya. Saya mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sepertinya baru kali ini Ustaz naik di sini ya? Ya, baru kali ini. Baru kali ini. Soalnya ini acara Dai KPK sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan. Ya, alhamdulillah. Ya, Dai KPK. Berarti sudah banyak ilmunya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Dan Insamsera seperti biasanya kita hadir sampai pukul 11 siang hari nanti dengan materi yang berbeda ya. Untuk hari ini materinya dari Ustadz yaitu urgensi dakwah. Namun sebelum saya persilahkan Ustadz untuk membahas materi kita hari ini, kita berdoa Ustadz ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan lahir batin, dan semua pendengar atau Insamsera semuanya. Sekarang pukul 10 lewat 19 menit Insamsera ya. Untuk mengefisienkan waktu kita, langsung saja saya persilahkan Pak Ustadz untuk membahas untuk kita bahas bersama-sama materi kita siang hari ini yaitu urgensi dakwah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا أني ولو آية وقال أيضا من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pemirsa yang budiman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tema terkait dengan pentingnya dakwah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita karunia berupa umur yang panjang, berupa kesehatan dan terlebih lagi adalah kesempatan sehingga kita bisa bertatap wajah melalui radio Insan Mesra ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh buat kita sekalian di permukaan bumi ini. Alhamdulillah, solawat ini banyak sekali manfaatnya, termasuk kalau ingin mempermudah, memperlancar rezeki, memperlancar jodoh dengan memperbanyak solawat kepada Rasulullah, insyaallah Allah akan senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita. Amin.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer, "Man shalla alayya wajabat lahu syafa'ah." Siapa yang berselawat kepada aku niscaya berhak mendapatkan syafaatku. Insan mesra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas terkait dengan pentingnya dakwah. Dakwah ini adalah kewajiban setiap umat muslim. Terkait dengan dakwah ini adalah mengajak, memanggil, memberi contoh yang baik kepada sesama manusia. Bahkan dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah melakukan dakwah terhadap umatnya. Oleh karena itu, kita juga berkewajiban sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan dakwah kepada manusia. Bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada manusia. Kenapa kepada manusia, jamaah sekalian? Boleh jadi melalui dakwah-dakwah kita, melalui ceramah-ceramah kita, perbuatan kita yang baik, orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dakwah ini ada yang menganggap bahwasanya hanya fardu kifayah, yang berkewajiban menyampaikan dakwah hanya sebagian orang. Kalau sudah ada orang sebagian yang melaksanakan, maka yang lainnya terbebas. Akan tetapi dalam sebuah hadis yang sangat populer, yang kita jadikan rujukan bahwasanya dakwah ini adalah kewajiban setiap orang mukmin. Marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, keburukan, maka cegahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Apabila tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lidahnya. Tetapi tidak mampu dengan lidahnya, maka dengan hatinya mengatakan membenci bahwasanya perbuatan ini adalah dilarang dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kalau kita tidak mampu dengan tangan kita, kekuasaan kita, maka masih ada cara lain dengan memberikan nasihat yang baik. Kalau tidak mampu dengan memberikan nasihat yang baik, ataukah karena orang yang kita melihat kemungkaran itu adalah lebih kuat daripada kita, lebih pintar daripada kita, maka kita cukup membenci perbuatan itu dalam hati bahwasanya ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah mengatakan wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini mengajak, memberi contoh yang baik, memberi teladan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan perbuatan, dengan bantahan yang baik. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita berdakwah menyampaikan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita berdakwah justru orang tidak tertarik dengan dakwah kita. Kenapa, jamaah sekalian? Karena terkadang kita menyampaikan kebaikan, tetapi cara kita menyampaikannya salah, kurang tepat, sehingga orang tidak mau menerimanya. Ada orang yang berdakwah justru menghardik, menyalahkan. Akan tetapi dakwah tidak bermaksud menyalahkan, tidak boleh menghardik. Akan tetapi dakwah ini harusnya mengajak, memberi pemahaman yang baik, berdiskusi dengan yang baik, memberi pelajaran yang baik. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dakwah ini ada 3 yang harus kita lalui. Yang pertama adalah dakwah bil lisan. Ini banyak sekali yang dilakukan oleh para dai-dai, dakwah bil lisan.
Meskipun dakwah bil lisan ini kebanyakan yang dilakukan adalah orang-orang ustadz, dai, para kiai dan lain-lain sebagainya, tetapi tidak menutup kemungkinan semua orang bisa berdakwah dengan apa yang dia miliki, ilmu yang dia miliki. Maka seorang dai harus mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik dengan lisannya, bukan justru menyalahkan ataukah justru menyalahkan orang lain. Karena perbedaan itu jamaah sekalian, banyak mazhab, ada 4 mazhab yang harus kita pelajari semua sehingga kita tidak mudah menyalahkan. Selanjutnya jamaah sekalian, dakwah bil lisan adalah kemudian dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini jamaah sekalian dakwah yang sifatnya memberi tauladan, memberi contoh yang baik. Seorang ustadz memberi contoh yang baik kepada jamaahnya. Seorang guru memberi contoh yang baik terhadap murid-muridnya. Seorang ayah, seorang bapak memberi contoh terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Memberi tauladan yang baik. Kalau bapaknya pergi sholat berjamaah, insya Allah anak dan istrinya akan ikut. Tetapi kalau bapaknya tidak pergi sholat berjamaah, lalu kemudian menyuruh anaknya untuk sholat berjamaah, lantas yang akan disampaikan anaknya, bagaimana mungkin saya pergi berjamaah sedangkan bapak sendiri tidak ikut berjamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian, seorang pejabat memberi contoh yang baik terhadap bawahannya. Seorang kepala dinas memberi contoh yang baik terhadap bawahannya. Termasuk orang yang berdakwah jamaah sekalian, kalau dia datang di kantor tepat waktu, termasuk adalah bagian dari dakwah. Orang bisa menilai, mencontoh, luar biasanya ini Pak Kadis, luar biasanya ini wali kota selalu tepat waktu kalau ada acara. Ini adalah contoh yang baik. Meskipun kita tidak menyuruh orang tepat waktu, tetapi kalau kita memberikan contoh yang baik tepat waktu, maka ini bagian daripada dakwah bil hal. Dan ini banyak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah bil hal, memberi contoh yang baik terhadap umat manusia. Yang ketiga jamaah sekalian, berdakwah dengan tulisan. Ini banyak sekali jamaah sekalian, kenapa kita perlu berdakwah dengan tulisan. Melalui koran-koran kita bisa menulis dakwah di sana. Kemudian saya pikir semua orang-orang dewasa sekarang memiliki HP dan semua punya alat media komunikasi seperti WA, Facebook, Instagram dan lain-lain sebagainya. Di sini kita bisa menulis berita-berita dakwah, menulis pesan-pesan dakwah, ajakan-ajakan dakwah. Tetapi kita juga perlu hati-hati jamaah sekalian. Jangan sampai yang kita konsumsi adalah bertentangan dengan ajaran Islam jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, kenapa kita perlu berdakwah tulisan? Karena banyak orang yang suka membaca, termasuk di Facebook kita menulis di dinding Facebook kita. Banyak orang yang bisa membaca, banyak orang yang bisa men-share. Ini bagian daripada cara berdakwah. Kenapa perlu di media sosial jamaah sekalian? Karena hampir semua umat manusia yang sudah dewasa memiliki HP. Bahkan anak-anak sekalipun sudah memiliki HP. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa berdakwah meskipun Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya riwayat Muslim, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah kepada umatku walaupun satu ayat. Nah, ini satu ayat sekalipun kita bisa menyampaikan kepada orang. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagai kewajiban kita, maka semua kita adalah pelaku dakwah. Tidak menutup kemungkinan seorang anak memberi contoh terhadap orang tuanya, seorang orang tua memberi contoh terhadap anaknya, seorang atasan memberi contoh terhadap bawahannya, dan seorang bawahan memberi contoh terhadap atasannya.
kalau atasan yang rajin datang tepat waktu pada setiap jam kantor, maka insya Allah bawahan-bawahannya, anggota-anggotanya juga itu akan ikut. Karena kenapa? Mereka melihat dan mencontoh. Tetapi kalau atasan yang tidak disiplin, maka boleh jadi juga bawahan tidak akan disiplin karena mencontoh atasan. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita bertanggung jawab untuk meneruskan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Kalau ada sesi tanya jawab, insyaallah kalau kami tahu insyaallah akan dijawab. Kalau kami belum paham, belum tahu, insyaallah kita cari bersama-sama. Sekian, minallahil musta'an wa alaitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya mesra, menarik sekali apa yang sudah disampaikan Pak Ustaz tentang pentingnya kita berdakwah di zaman ini Ustaz ya. Itu memang dakwah, ternyata dakwah itu dari dulu Pak Ustaz ya. Dari mulai Nabi Adam dan terakhir Nabi Muhammad, dan kita inilah sebagai generasi penerus pendakwah. Meskipun cara berdakwahnya kita itu beda-beda Ustadz ya. Seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz, bahwa ada 3 dakwah yang ini 3 atau 4 ini tadi Pak Ustadz. 3 ya. Nah saya tertarik dengan yang ketiga ini Pak Ustadz, dengan dakwah dengan tulisan. Dakwah dengan tulisan. Bagaimana Ustadz, ini kan kita sekarang sudah di zaman modern begini, rata-rata orang biasanya menulis di media sosial. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk sekedar men-share aja Pak Ustadz? Boleh juga. Tidak apa-apa ya. Misalkan kalau kita tidak pandai misalkan tidak menulis, tahu ilmunya, misalkan ada sesuatu ilmu yang mau kita sampaikan di dinding Facebook kita, tapi ternyata kita tidak paham soal itu, maksudnya maka, masih minim dengan masih minim pengetahuan kita tentang itu, maka kita cari orang yang lebih paham terkait dengan itu. Kalau bisa diwawancarai, diminta penjelasannya terkait apa yang mau kita share. Nah, tetapi kalau misalkan tidak ada, maka kita bisa cari hadis-hadis Al-Quran yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita mau men-share tentang puasa Ramadan, tapi ternyata puasa Ramadan itu kita belum tahu ilmunya, maka kita bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kalau kita tidak dapat, maka kita bisa cari di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Iya Ustadz, tadi sudah juga disampaikan Pak Ustadz bahwa termasuk dakwahkah yang termasuk itu biasanya kan ada kasidah-kasidahan itu, ada lagu-lagu religi, apakah ini termasuk dakwah Ustadz? Ya betul. Ada kan media-media dakwah. Jadi media dakwah itu tidak hanya ceramah, tidak hanya di depan TV, tetapi banyak orang berdakwah melalui qasidah, melalui sholawat, dan banyak orang yang tersentuh melalui itu. Bahkan Haji Roma Irama itu hampir semua lagunya adalah berisi dakwah. Ya, terkait dengan judi, khamar, itu kan semua di dalam Al-Quran, keramat dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang seperti ini bagus sebenarnya, karena kemungkinan ada orang yang tidak pernah datang di masjid, maka ustaz tidak sentuh. Nah, tetapi kadang dia datang di tempat-tempat hiburan, tapi ternyata dakwanya Roma yang masuk di situ. Jadi semua orang bisa mendapatkan dakwah melalui qasidah, solawat. Bahkan kayak solawat itu banyak orang yang tidak tahu solawat, tapi karena sering mendengarkan lagu-lagunya, maka orang tahu. Nah Ustadz, kalau misalkan saya juga sering lihat bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai pendakwah atau penceramah yang suka lucu-lucu? Jadi biasa kan ada Ustadz begitu ya Ustadz ya, untuk menarik menarik pendengarnya. Kalau misalkan radio, dia itu dakwanya secara lucu-lucu, bagaimana nih Pak Ustadz? Sebenarnya kalau dakwah itu ini kan cuma metode sebenarnya. Kalau cara lucu-lucu, dan memang ceramah dengan metode lucu-lucu itu metode seperti melawak
itu sampai kepada orang, sampai kepada jamaah pesan yang disampaikan, tetapi yang tidak wajar kalau semuanya lucu. Nah, yang kita ingin bangun di sini adalah imannya jamaah. Tetapi kalau semuanya lucu, nanti lucunya terus yang didapatkan, lucunya terus yang dipikir. Tetapi ini sebenarnya dakwah kontemporer yang harus juga Ustadz itu harus menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Kalau misalkan jamaahnya adalah orang-orang yang pejabat atau punya kapasitas keilmuan, jangan terlalu banyak lucunya. Nah, tetapi kalau ada masyarakat biasa yang suka dengan lucu-lucu, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang dibahas di dalam public speaking sebenarnya, ini yang sangat populer sebenarnya. Banyak orang kalau tidak lucu tidak diundang. Nah, kalau lucu banyak jadwalnya. Saya biasa begini Pak Ustadz. Kan saya sering ada acara setiap tanggal 20 itu ada pengajian. Terus saya ditanya pendakwanya lucu tidak gitu. Jadi seolah-olah pendakwa yang lucu ini alasannya tidak membuat kita mengantuk. Ya, betul. Karena salah satu memang untuk menarik jamaah adalah ada leluconnya, tetapi tidak bagus juga kalau semuanya lucu. Kalau yang kalau lucunya yang mau kita cari, kenapa kita tidak undang pelawak saja ya? Iya, betul, atau stand up comedy saja yang kita undang. Betul. Tetapi memang dari sela-sela kita menyampaikan ilmu agama juga perlu ada sedikit hiburan. Kenapa? Karena supaya jamaah itu tidak mengantuk. Nah, kalau mengantuk kan justru jamaah kita tidak pesan kita tidak sampai kalau jamaah mengantuk, ya kan begitu. Baik, saya coba terima dulu teleponnya masuk Pak Ustadz. Ya, halo. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia dari Pengaparan Lembang, Aldi. Saya juga lihat di Facebook ya. Iya. Dengan Pak Aldi. Iya. Oh ya. Tertarik untuk bertanya dan komentar juga ya. Ya, Ini silakan. mengenai Ustaz lucu ya. Berdasarkan penglihatan saya, karena saya ikuti akhir-akhir ini, apakah itu maulid, apakah tausiah, kan ada anggota KPK yang turun ke daerah-daerah. Itu saya lihat rata-rata ada lucunya. Karena di masyarakat umum itu, kalau ada penceramah apakah itu di tausiah atau maulid, selalu ada yang berkata, tidak bagus penceramahnya, tidak ada lucu-lucunya. Tidak ada lucu-lucunya. Jadi menurut saya itu ada nilai tersendiri, karena kalau tengah malam sudah ngantuk orang tidak ada lucu-lucunya, menilai seperti ini, kenapa tidak ada lucu-lucunya? Selalu diselang-selingi lucu-lucu biar berimbang ya, gitu ya. Nah, itu anggota KPK yang turun ke bawah ke daerah-daerah, berapa ini yang 2-3 bulan terakhir ada 3 anggota KPK turun ke desa-desa Kecamatan Lembang, itu rata-rata lucu dan disukai masyarakat. Disukai masyarakat di sini ya. Disukai kenapa? Biasa saya ngobrol-ngobrol bilang ini dari mana? Saya bilang dari Parepare, anggota KPK. Bagus sekali semuanya karena di situ lucu-lucu dan mengena dan bagus sekali, bagus katanya. Saya bilang ini ke anggota KPK bukan hanya di luar daerah mencerap di radio, ada acaranya tertentu setiap hari Jumat dan saya sering menelpon ke sana dan kalau tidak ada terlalu lucu juga. Sepertinya ini KPK mengkondisikan juga ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya ya pertanyaan dan komentar juga, tidak apalah kalau ada lucu-lucunya dan itu kan di luar rumah juga, artinya dalam kolom rumahnya bukan di masjid. Dan saya kira tidak berdosa juga kalau ada sedikit lucu-lucunya, karena itu juga tidak menyindir salah satu orang-orang tertentu atau golongan tertentu. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar setia kita ini Pak dari Pangaparan Lembang Pinrang. Oh iya, dari Pangaparan. Apa kabar Pak? Dia paling suka ikuti ceramahnya dari KPK. Bahkan biasa diundang sampai di sana. Iya. Menurut dia tadi itu nggak ada salahnya katanya kalau penceramahnya itu lucu-lucu biar tidak membuat kita intinya begitu, tidak membuat kita jenuh atau bagaimana. Ya silakan Pak. Ya, jadi dakwah itu menyesuaikan.
tadi saya sampaikan, kalau dia di kalangan pejabat tetapi semuanya lucu, nanti kita tidak diundang lagi karena masa semua lucu. Yang harus kita sebagai dakwah KPK juga ini menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Kalau jamaah suka ada lucu-lucunya, kita cari momen yang lucu, tetapi jangan semuanya lucu. Nah, karena kalau semuanya lucu nanti kita dianggap stand up comedy, ya kan seperti itu, atau pelawak. Nah, sementara kita ini adalah ustadz, tetapi memang perlu ada lucunya 1-2 kali atau sampai 3 kali. Karena kenapa? Untuk memancing respon jamaah. Jamaah itu kalau dia mengantuk ya pasti kita juga dicuekin. Tetapi kalau ada seling-seling antara serius dengan lucu, maka jamaah itu akan tetap fokus dan memperhatikan kita. Bahkan memang sekarang itu kalau ustadz yang tidak ada lucu-lucunya sama sekali, yang dari awal sampai akhir serius terus, saya yakin tidak diundang 2 kali. Karena permohonan jamaah, kebutuhan jamaah yang ada selang-selingnya humornya, ya kan seperti itu. Tetapi jangan semuanya humor, karena kita bukan pelawak, bukan stand up komedia. Iya. Oke, makasih. Silakan yang lain insya mesra kalau ada yang gabung. Kita buka layanan telepon ke 0853 9535 0907 untuk acara ini Dai KPK, Dai bersama KPK, Ustaz Muhammad Idris SPD YMPD ya. Akan menemani kita semuanya sampai pukul 11 nanti, dan sekarang kita di pukul 10.43. Terima kasih untuk Aldi Bro yang sudah mendengarkan kita melalui frekuensi 102 dan mengikuti kita di Facebook Radio Mesra. Baik Pak Ustadz, ini di era seperti ini Pak Ustadz, kadang ada ya, misalkan anak-anak meskipun sebenarnya bukan, yang suka menggurui di atas umur mereka. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah ini termasuk dakwah atau bagaimana? Biasa begitu Pak Ustadz. Jangan jangan lihat orang yang menyampaikan, dengarkan apa yang dia sampaikan. Itu. Ya, memang ada hadisnya, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, tetapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ini ada benarnya, karena kenapa? Dakwah ini tidak mesti yang lebih tua. Terkadang dakwah itu dari yang lebih muda memberikan pemahaman kepada yang lebih tua. Taruhlah umpama saya tidak taruhlah umpama ada orang tua yang selama ini tidak pernah menginjak dunia pendidikan, tetapi diajar oleh orang yang anak muda yang sudah menginjak pendidikan dan dia memberikan dakwah, itu saya tidak ada persoalan, itu boleh-boleh saja, silahkan. Yang salah kalau menyalahkan caranya yang anak muda, ataukah anak muda ini berdakwah kepada orang tua dengan cara yang tidak baik, yang kasar mungkin, atau menyalahkan, Pak ini salah. Jangan langsung menyalahkan, oh Pak tabe ini mungkin tidak sesuai dengan yang selama ini kita pelajari. Ya kan, dakwah-dakwah yang seperti ini yang lembut itu mudah diterima. Tetapi kalau dakwah yang keras, kasar, meskipun yang disampaikan adalah benar, tetapi cara kita kasar dan tidak lembut, jamaah pasti tidak mau terima, meskipun apa yang kita sampaikan betul. Jadi ini unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Tetapi guru tak Profesor Rahim Arsyad kemarin, Profesor Dr. K. Haji Abdul Rahim Arsyad kemarin pernah menyampaikan kepada kami, memang ini dulu unzur maqala wala tanzur man qala. Tetapi sekarang unzur maqala wala tanzur man qila. Lihatlah apa yang disampaikan dan lihat juga siapa yang menyampaikan. Kenapa perlu dilihat siapa yang menyampaikan? Apakah orang yang menyampaikan ini tidak fasik, baik orangnya, tidak suka berbuat
buruk dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya perlu juga hati-hati untuk menerima dakwah. Jangan sampai yang kita terima dari orang yang salah. Nah, jangan sampai kita melihat, oh bagusnya si A, tapi ternyata perbuatannya, perilakunya tidak sesuai dengan yang diajarkan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Oke, mungkin begitu. Iya. Terus tadi berdakwah dengan berdakwah apa ini Pak Ustaz? Bilhal ya? Ya, bilhal. Bilhal dengan contoh. Iya. Contoh kecil misalkan kita dalam satu lingkungan rumah tangga Pak Ustaz Iya. ya. Dimulai dari ayah, ibu barangkali berdakwah untuk anak-anaknya dengan memberi contoh teladan yang baik. Iya, betul. Iya. Jadi Rasulullah itu semenjak dia terima dakwah, dia dakwah ada namanya dakwah sembunyi-sembunyi. Dalam artian dakwah sembunyi-sembunyi ini adalah dakwanya di kalangan keluarganya tok saja. Kenapa di kalangan keluarganya tok saja? Karena jangan sampai kita keluar di orang lain sementara keluarga kita ini belum beres. Iya, betul. Belum sesuai dengan apa yang kita bawa, risalah yang kita bawa. Nah, kan boleh jangan sampai ada orang menyampaikan, itu keluarga tak begini. Kenapa kita yang urus saya? Kan seperti itu. Nah, makanya ada namanya dakwah sembunyi-sembunyi, ada namanya dakwah terang-terangan. Oleh karena itu pada saat dakwah terang-terangan maka Rasulullah itu berdakwah kepada semua manusia, semua umatnya. Tetapi misalkan kalau dakwah bilhal ini semua orang bisa memberi contoh, termasuk anak-anak bisa memberi contoh kepada orang tuanya. Misalkan selama ini kita ajarkan anak-anak kita kalau makan pakai tangan kanan, tapi ternyata suatu hari kita kedapatan sebagai orang tua tidak menggunakan tangan kanan, ditegur sama anak-anak kita, itu kan hal yang wajar, tetapi tetap sopan ya. Termasuk kalau misalkan suami memberi contoh terhadap istri juga bisa memberi contoh terhadap suami, dan begitu seterusnya. Jadi semua dalam lingkup keluarga itu adalah pelaku dakwah. Kalau suami baik akhlaknya, rajin mengaji, rajin sholat berjamaah, maka yakin dan percaya anak-anaknya juga akan rajin berjamaah karena dia melihat bapaknya. Tetapi kalau bapaknya malas, tidak pernah datang berjamaah, ya bagaimana mungkin anak-anaknya mau ikut? Sementara ini bapakku kalau waktu sholat dia tidur lebih baik saya juga tidur deh. Ya kan begitu, memberi contoh yang baik. Iya. Insya Allah. Maaf Pak Ustaz, sepertinya ada titipan pertanyaan ini di luar konteks kayaknya Pak Ustaz. Tidak apa-apa ya? Oh ya, kalau bisa dijawab, insya Allah dijawab. Tapi kalau saya kurang tahu atau kurang paham, insya Allah kita cari sama-sama. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Ini kan sudah mendekati akhir tahun. Iya. Otomatis kita akan ikut bersama-sama menikmati atau ya, saya langsung saja ke inti pertanyaannya Pak Ustadz ya. Iya. Bagaimana menurut Pak Ustadz seorang Muslim menyampaikan pesan-pesan Natal atau menyampaikan ucapan selamat Natal untuk tetangga atau untuk kerabatnya yang non-Muslim? Terus yang kedua, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang merayakan malam pergantian tahun yang notabene Masehi itu bukan tahun baru Islam? Iya. Menurut Pak Ustadz ini bagaimana? Iya, yang pertama mohon maaf, jadi saya mohon maaf memang kalau ada keliru atau salah. Ulama Al-Azhar yang pertama kali jadi pendiri Al-Azhar Kairo itu, iya. Ternyata dia membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Karena kenapa? Ini bukan bagian daripada akidah. Jadi ada akidah, ada muamalah. Dan ini ucapan selamat Natal ini adalah bagian daripada muamalah. Dan itu tidak sampai kepada merusak akidah. Nah, tidak sama dengan mengucapkan syahadat seperti itu. Nah, ini ulama. Jadi
ada memang perbedaan-perbedaan. Jadi tergantung kita mau ikut ulama siapa. Kalau misalkan kita mau mengucapkan, berarti ada landasan ulama kita yang kita ikuti. Tetapi ada juga yang orang yang sifatnya lebih hati-hati, tidak mengucapkan, melarang mengucapkan karena katanya kita takut akidah kita luntur, ya kan begitu. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Dalam artian kan ada perbedaan-perbedaan ulama. Jadi kita tidak boleh juga menyalahkan yang mengucapkan, dan kita juga tidak boleh memaksakan harus diucapkan kepada saudara non muslim atau saudara non muslim kita. Tidak boleh dipaksa dan tidak boleh juga dilarang. Yang jelasnya ada perbedaan-perbedaan ulama. Jadi perlu dipahami bahwasanya ada yang ulama yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Tergantung yang mana mau kita ikuti. Karena ulama semua pewaris Nabi Muhammad SAW. Al ulama warasatul anbiya. Yang kedua, pergantian malam tahun baru. Jadi pergantian malam tahun baru saya pikir tidak ada persoalan kalau kita isi dengan hal-hal yang positif. Sebagai bukti bahwasanya kita bersyukur masuk lagi di tahun 2023. Ya. Kita mungkin umpama potong bebek dan lain-lain sebagainya, undang tetangga makan-makan, itu kan bagian daripada sedekah. Tetapi kalau kita isi dengan hal-hal yang buruk, misalkan kita pergi keluyuran bersama dengan orang yang bukan mahram kita, dan kebanyakan sebenarnya kaum muda itu lalai dari sini sebenarnya. Iya, betul. Tapi kalau kita mampu menjaga diri kita, ya bisa-bisa saja tetangga kita buat acara, kita datang karena mereka bersyukur, alhamdulillah sampai lagi usia kita ke tahun 2023 misalkan. Nah, ini bagian daripada cara kita sebenarnya bersyukur. Misalkan tidak apa-apa juga keluar malam, misalkan kalau kita sebagai tanda rasa syukur saya mau traktir teman-teman saya misalkan di Cafe Resa atau di KFC dan lain-lain sebagainya. Ya kan tidak ada persoalan. Yang salah kalau kita isi dengan hal-hal yang buruk. Tetapi meskipun sebenarnya bukan malam tahun baru, kalau kita isi dengan hal-hal yang buruk, itu buruk juga. Meskipun bukan malam tahun baru, misalkan nanti malam kita isi dengan hal-hal yang negatif, ya tetap negatif, tetap buruk. Tetapi ini tergantung kita juga mau isi hal-hal yang positif atau negatif, silahkan. Yang jelasnya bahwasanya kembali ke kita. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sesungguhnya yang berbuat baik kebaikan itu akan kembali ke dirinya, dan yang berbuat buruk akan kembali keburukan itu kepada dirinya. Tidak ada sampai kepada Allah, tidak. Kebaikan kita tidak Allah tidak butuhkan, keburukan kita juga tidak Allah butuhkan. Jadi semua akan kembali kepada kita. Jadi sebaiknya kita isi akhir tahun kita dengan hal-hal yang positif, seperti misalkan zikir di rumah, atau kalau tidak bisa di rumah kita di masjid zikir dan lain-lain sebagainya, mengisi hal-hal yang positif. Dan saya pikir tidak ada persoalan selama diisi dengan hal-hal yang disukai oleh Allah. Kalau yang dilarang oleh Allah, biar hari Jumat kita lakukan, tetap dilarang, tetap tidak boleh. Ya kan seperti itu. Iya. Mudah-mudahan. Oh ya, masih ada kayaknya nih lanjutan pertanyaannya. Iya. Sangat dimengerti dengan jawaban Pak Ustadz, namun saya mau bertanya lagi. Bagaimana dengan tiup trompet, bakar-bakar kembang api? Ini kan mengikuti atau menyerupai dengan saudara kita yang Nasrani dan Majusi. Menurut Pak Ustadz ini gimana? Jadi apakah yang mereka lakukan adalah sebuah ibadah? Maka kalau ibadah mereka kita ikuti, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau bukan sebuah ibadah, hanya ritual, misalkan maka itu boleh-boleh saja. Termasuk misalkan orang Kristen, orang Nasrani sholat, itu boleh-boleh saja, tetapi tidak sah sholatnya.
Sama halnya kalau kita misalkan tiup terompet dan lain-lain sebagainya, itu kan bukan dari ibadah, tetapi cuma ritual, dan itu tidak berpengaruh. Tetapi yang posisi negatifnya adalah mubazir. Nah, di situ posisi negatifnya. Karena misalkan kita beli petasan ratusan ribu, kemudian cuma dibakar untuk meledakkan, bahkan itu bisa mengganggu orang. Di situ posisi negatifnya. Tetapi kalau hanya tidak bagian dari mubazir, tidak mengganggu orang, tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan, kita beli mahal-mahal kemudian dibakar, itu kan bagian mubazir. Ya, betul. Kemudian yang kedua, kalau ledakannya besar dan ada orang jantungan di sekitar kita, itu bisa bermasalah. Nah, dan itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh kita lakukan kalau dapat mengganggu orang. Bahkan bersiul-siul saja kalau dapat mengganggu orang, itu tidak boleh kita lakukan. Bahkan meludah saja kalau mengganggu orang, ya tidak boleh kita lakukan. Padahal itu hal-hal yang biasa. Ini kan begitu. Ya. Kalau tidak mengganggu orang sendiri di rumah, di kamar, ledakkan itu petasan, tidak jadi persoalan. Yang penting jangan ganggu orang. Tidak ganggu tetangga. Iya. Ya Ustadz, menarik sekali bincang-bincang kita Ya. untuk hari ini dengan materi yang cukup menarik, yaitu urgensi dakwah ya. Dan sepertinya kita sudah di penghujung acara, kita Iya. sudah di pukul 10.58. Iya. Alangkah baiknya kita Pak Ustadz menutup acara ini dengan satu doa ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan insya Allah barakah adanya. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hatta matla'il fajr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sangat menarik sekali perbincangan kita siang hari ini. Semoga ada manfaatnya, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.